guys, jadi itu adalah contoh dari video jedak-jeduk yang akan kita buat kali ini ya guys. Dan bagaimana menurut kalian untuk hasilnya? Pastinya keren ya guys. Dan seperti biasa untuk aplikasinya di sini saya cuma pakai aplikasi CapCut. Dan untuk semua bahan yang saya gunakan di video kali ini, kalian bisa cek di kolom komentar ya guys, di komentar paling atas dari video ini. Nah, di situ ada linknya. Nanti untuk bahan-bahan atau mentahannya itu kalian bisa download aja dari situ guys. Oke, di sini langsung aja kalian bisa masuk ya guys ke aplikasi CapCut kayak gini. Oke, saya itu kalian bisa klik di project baru, kemudian kalian bisa tambahin dulu mentahan video kayak gini guys. Oke, nah jadi kayak gini guys. Dan kalau sudah, kalian bisa pergi ke belakang dulu, kemudian kalian hapus saja tulisan atau watermark dari CapCutnya itu ya guys. Nah kalau sudah, kalian bisa tambahkan untuk audionya. Jadi di sini untuk audio atau lagunya ini saya ekstrak dari video yang sudah saya buat ya guys, kayak gini. Oke, dan kalau sudah di sini kalian bisa buat tanda bit dulu. Jadi kita klik di audionya, kemudian pilih GBG pemotongan. Dan untuk kalian yang belum bisa buat tanda bit, untuk durasinya itu ada di deskripsi, nanti ikuti aja kayak gitu guys. Dan untuk kalian yang mau tahu cara buat tanda bit, jadi seperti ini. Kita play lagunya sambil kalian perhatikan kayak gini guys. Oke, jadi kayak gitu aja untuk cara menambahkan tanda bit pada audio atau lagunya ini ya guys. Dan kalau sudah, kalian bisa klik centang. Kemudian di sini untuk audionya itu kita kecilin dikit kayak gini ya guys. Kemudian untuk videonya tadi kita potong, sesuaiin aja durasinya itu dengan durasi dari audionya itu guys. Nah, jadi kayak gini. Dan next, kalau sudah jadi seperti ini, kalian bisa kembali dulu ya guys. Kalian kembali dulu ke menu awal. Nah, tampilan awal kayak gini. Kemudian yang di project yang tadi kan yang di atas, di situ kalian klik titik 3 yang di bagian samping projectnya itu. Kemudian kalian duplikat biar jadi dua project guys. Biar nanti di sini kan kita ngeditnya itu 2 kali. Biar nanti kita tidak buat tanda bit lagi guys. Jadi tinggal tanda bitnya itu udah ada, tinggal kita tambahkan project untuk di pengeditan tahap kedua guys. Nah, jadi kayak gitu. Dan kalau sudah di sini, kalian bisa masuk aja ke salah satu project. Kita pilih aja yang bagian atas kayak gini. Dan langkah selanjutnya ini kalian bisa tambahin overlay kayak gini ya guys. Nah, kalian tambahin overlay kayak ada garis kotak-kotak, nah kayak gini. Kalian tambahin aja kayak gini. Ini kita perbesar kira-kira kayak gini ya guys. Kalian bisa perbesar kayak gitu. Kalian perhatikan dengan garis 2 di sampingnya itu guys. Jadi ukurannya itu kayak gitu kira-kira. Oke, kemudian untuk overlaynya itu kita panjangin sampai akhir, pasin dengan videonya itu ya guys. Kemudian untuk di bagian depan kita kecilin sampai bagian sini. Nah, jadi kira-kira sampai di sini aja. Kemudian kita tambahkan untuk animasi di mentahan kotak-kotaknya ini guys. Jadi untuk animasinya kalian bisa pilih yang masuk. Kemudian di sini kita pilih yang geser ke atas saja, dan durasinya itu atur ke 0,1,0 second. Nah, jadi kayak gini guys. Oke, kalau sudah klik centang, kemudian di sini kalian bisa tambahin nama ya guys. Jadi untuk nama ini saya buat dari Pixel Lab. Nah, jadi kayak gini. Kalian bisa buat juga ya guys dari Pixel Lab kayak gitu. Kemudian kita panjangin sampai akhir dulu. Nah, kalau sudah, di bagian depan kita panjangin kira-kira sedikit kayak gini. Jadi jarak antara mentahan kotak-kotak dan nama itu kayak gini ya guys. Nah, kalian bisa lihat. Kemudian kalian tambahkan animasi yang masuk juga. Kemudian kita pilih yang geser ke bawah. Nah, durasinya 1,0 juga ya guys. Kayak gitu. Dan di sini kita pasin di sini. Kita letakkan di situ. Kita perkecil aja guys. Nah, jadi kayak gitu. Ya, jadi namanya ini KS. Oke. Dan kalau sudah di sini, kalian bisa tambahin foto. Jadi untuk fotonya itu kalian bisa tambahin dari bagian overlay ya guys. Kemudian tinggal kalian tambahin foto. Dan untuk foto yang saya gunakan ini adalah foto KS ya guys. Nah, setelah itu untuk fotonya ini kita panjangin dulu ya guys sampai akhir. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian kita hapus backgroundnya. Dan kalau sudah, kita bisa perbesar guys. Jadi kira-kira seperti ini aja untuk ukurannya. Nah, kayak gini aja guys. Oke. Kemudian untuk fotonya itu kita geser aja ke depan. Kita bisa paskan dengan nama tadi ya guys untuk ukurannya. Kayak gitu. Kemudian fotonya itu kita pindahkan ke belakang namanya itu guys. Jadi namanya itu harus di depan. Jadi kalian tinggal klik di lapisan, pilih yang lapisan 2 ya guys. 2. Ya, lapisan 2. Kalian bisa pilih lapisan 2. Kalau sudah, kalian bisa klik centang. Nanti kan kayak gini. Dan jangan lupa kalian tambahkan animasi yang masuk di fotonya itu. Kemudian kalian bisa pilih yang geser ke kiri atau yang ke kanan guys.
Nah, durasinya sama 1,0 second. Nah, kayak gitu. Kalau sudah klik centang ya guys. Nah, dan nanti kan hasilnya itu kan kayak gini. Oke, next di sini kita akan potong-potong dulu ya guys fotonya ini. Jadi kalian bisa ukur dulu. Jadi kita hitung dulu ya guys di tanda bit berapa yang akan kita potong. Jadi kita coba play dari sini. Nah, jadi pas di bagian sini kita potong. Jadi yang kita potong itu fotonya aja guys. Kalian bisa perhatikan. Ada di kan tadi di sini. Ya, kita lurusin dulu dengan tanda bit, kemudian klik di foto dan kita bagi atau potong ya guys. Jadi ada di sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 di 10 tanda bit, atau di durasi potongan pada fotonya itu 5,5.0 second. Dan untuk yang bagian kedua kita coba play lagi. Nah, di bagian sini kita potong, kita bagi. Jadi untuk potongan fotonya itu dua fotonya itu ada yang terakhir 3.7 second, yang ini 3.8 second. Jadi kayak gitu guys. Oke, next kalau sudah di sini kita akan gerakin dulu di buat animasi di keyframe dulu untuk di bagian ini mentahannya ini ya guys. Nah, ini mentahan ini kita buat animasi pakai keyframe. Jadi caranya itu seperti ini ya guys. Kalian bisa perbesar dulu timelinenya. Kemudian kalian tambahin keyframe di awal, kemudian di tanda bit yang pertama ini. Nah, di sini kalian mulai gerakin fotonya, gerakin mentahan kotak-kotaknya itu guys. Jadi terserah kalian mau gerakinnya ke kiri atau ke kanan ya guys, kalian bebas. Jadi tinggal arahin dulu garis putihnya ke tanda bit, kemudian tinggal digeser. Dan jadi di sini saya gerakinnya itu ke kiri dulu ya guys. Nah, kayak gini. Kemudian yang selanjutnya kita gerakin ke kanan, full ke kanan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ada tanda bit yang dekatan kayak gini, kalian gesernya itu setengah aja guys, jangan sampai full. Jadi kita gesernya itu hanya ke tengah aja, kayak gini. Nah, jadi sampai situ. Kemudian yang selanjutnya kita geser full ke kanan. Nah, kayak gitu guys. Jadi kalian bisa buat kayak gitu sampai ke tanda bit yang terakhir ya guys. Jadi buat aja, geser-geser aja kayak gitu, sambil perhatikan dengan tanda bitnya juga. Dan di sini saya percepat aja guys untuk videonya ini. Oke, jadi kayak gini ya guys. Kalian bisa lihat mentahan kotak-kotak, garis kotak-kotaknya itu kan sudah gerak ke kiri dan ke kanan kayak gitu ya guys. Dan saatnya kalian bisa gerakin di bagian fotonya lagi. Jadi ini kan yang di bagian foto ya guys. Nah, kalian gerakin di bagian fotonya itu harus berlawanan dengan mentahannya tadi guys. Nah, jadi contohnya itu kayak gini. Kalian bisa tambahin keyframe di awal fotonya dulu, potongan fotonya ini guys. Nah, kemudian yang di tanda bit yang ini kan kalian perhatikan gerak dari mentahan kotak-kotak itu kan ke kiri ya guys. Kalian bisa lihat mentahan itu kan geraknya ke kiri. Jadi kalian buat di fotonya itu berlawanan dari mentahannya itu guys. Jadi kalian tinggal arahin dulu garis putihnya itu ke tanda bit, kemudian tambahin keyframe. Di sini kita buat fotonya itu ke kanan guys. Nah, jadi kayak gini, kalian geser sedikit ke kanan biar antara foto dan mentahan yang kotak-kotaknya itu kayak ada efek 3D gitu ya guys. Jadi bergeraknya itu kayak berlawanan gitu guys. Nah, jadi kalian bisa buat seperti itu di semua tanda bit sampai ke bagian sini ya guys. Bagian yang kita potong fotonya tadi tinggal digerakin aja kayak gitu ya guys. Nah, jadi pokoknya seperti itu aja untuk cara gerakin fotonya itu kayak gitu. Nah, jadi tinggal kalian buat ya, kalian tinggal ikuti aja seperti yang saya contohkan tadi guys. Jadi di tiap tanda bit yang dekatan kayak gini, kalian perhatikan yang tanda bit yang dekatnya itu kalian buatnya itu geraknya itu setengah aja guys. Nah, jadi kayak gitu aja. Oke, jadi kalian bisa perhatikan di sini ya guys. Nah, itu kan gerak antara foto dan mentahannya itu kan itu ya guys, berlawanan. Jadi kayak ada efek 3D gitu ya guys. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian untuk di bagian ini, yang bagian selanjutnya di sini, yang ini guys, itu kalian bisa buat yang sama seperti yang saya contohkan tadi. Tapi di sini kalian harus salin dulu ya guys. Kalian salin dulu overlay yang fotonya ini. Kita salin dulu, kemudian kita pindah ke bawah dari potongan foto yang kedua guys. Jadi kita pindah ke sini. Nah, pas di awal potongan foto yang kedua ini kan yang pertama, ini yang kedua. Nah, biar ukurannya itu sama guys. Kemudian di sini kalian tinggal geser ke atas yang di bagian foto yang atas ini.
kalian geser ke atas. Nah, biar ada efek gitu, kita perkecil dikit. Nah, tadi kayak gitu. Oke, nanti hasilnya itu kan kayak gitu. Tadi di sini kalian gerakin foto yang di bawahnya ini ya guys. Kalian gerakin foto yang di bawahnya ini sama seperti yang saya jelaskan di foto ini ya guys. Jadi buatnya itu berlawanan arah dari mentahan yang kotak-kotaknya itu ya guys. Jadi buatnya itu berlawanan arah dari mentahan yang kotak-kotaknya itu, tinggal kalian buat aja sampai ke akhiran potongan fotonya ini guys. Jadi buatnya itu kayak gitu aja, jadi kayak gini. Oke, jadi kalian bisa lihat seperti ini ya guys. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian untuk di bagian foto yang di belakangnya ini, yang foto yang atasnya itu kita bisa geser ke atas dulu ya guys. Kalian geser ke atas sampai rapat dengan bagian atasnya itu ya guys. Nah, jadi kan kayak gitu. Oke, kemudian di sini tinggal kalian buat gerak foto yang di atasnya ini atau foto overlaynya itu. Gerakannya itu harus sama dengan mentahan yang di belakangnya itu guys, mentahan kotak-kotaknya itu guys. Nah, jadi kayak gini, kalian tinggal tambahin keyframe, kemudian kalian perhatikan mentahannya itu gerak kemana, kalian ikutin ya guys. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi contohnya itu kan mentahannya itu kan gerak ke kanan ya guys. Jadi kalian buatnya itu ikut aja mentahannya itu, jadi tinggal digerakin ke kanan kayak gitu. Nah, jadi ikuti aja dari mentahan awalnya itu guys, gerakan mentahannya itu. Oke, nanti hasilnya itu kan jadi kayak gini ya guys. Nah, oke, kalau sudah di sini kita pindahin dulu untuk teksnya itu guys, yang teks yang kita tambahin tadi. Ini kita pindahin atau kita potong aja, itu kalian potong juga bisa ya guys. Nah, kita potong mengikuti foto-fotonya itu aja biar lebih gampang ya guys. Kita bisa pindahinnya itu lebih gampang. Nah, kan kayak gitu. Oke, dan kalau sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya kita buat di bagian yang ini ya guys, di bagian potongan foto yang terakhir. Nah, yang ini yang ketiga. Untuk di bagian potongan foto yang ketiga ini guys, itu kalian bisa salin dulu. Kalian salin kalian salin tambah 2 potongan ya guys. Ini kan tambah 3 potongan. Ini kan potongan yang kedua dan yang satu lagi guys. Nah, jadi kan di sini ada 3 potongan foto yang sama dengan ukuran yang sama juga ya guys. Nah, kayak gini. Oke, kemudian di sini kita pindahin dua fotonya itu ke kiri dan kanan ya guys. Jadi kalian bisa mulai dari foto yang di atas, kalian geser ke, contohnya ini kita geser ke kiri kayak gini. Untuk di foto yang kedua kalian geser full ke kanan. Nah, jadi kayak gitu. Ini kita geser lagi. Nah, nanti kan jadi kayak gini ya guys. Oke, kalau sudah di sini kita akan gerakin foto-fotonya ini guys. Jadi gerakinnya itu satu arah aja, jadi fotonya itu mengikuti searah ya guys. Jadi kalau kalian ke kiri semua, dari 3 fotonya itu ke kiri semua, kalau ke kanan semua guys. Nah, jadi contohnya itu kayak gini. Foto yang di bawahnya ini adalah foto yang paling depan ya guys. Kalian perhatikan, foto yang paling bawah adalah foto yang paling depan. Foto yang ini yang kedua dari atasnya itu adalah foto yang ke kanan, yang di kanan, dan ini adalah foto yang di kiri. Nah, jadi kalian bisa tambahin dulu keyframe di semua potongan foto atau di semua awalan dari potongan fotonya ini. Kalian tambahin keyframe di awal-awal kayak gitu ya guys. Kemudian kalian kembali lagi ke potongan foto yang paling bawah, nah yang kayak gini, atau yang paling depannya itu kalian geser ke tanda bit yang ini guys, yang selanjutnya. Jadi sambil kalian perhatikan dengan mentahan yang di belakang harus tetap berlawanan arah ya guys. Jadi di sini kan mentahan yang di belakangnya itu gerak ke kanan. Jadi kalian tambahin keyframe di foto yang paling bawah itu. Kemudian kalian geser fotonya itu ke kiri. Nah, jadi kayak gini, geser sedikit ke kiri. Sambil foto yang kedua, foto yang di belakang itu harus ngikutin ya guys. Tadi tinggal klik di fotonya. Kemudian sambil kalian tambahin keyframe dan gerak ikut dengan foto yang di depannya atau foto yang di atasnya itu guys. Nah, jadi kita geraknya itu ikut kayak gini. Nah, jadi foto yang paling atas juga kita geser lagi sedikit ke sini. Nah, jadi fotonya itu tetap ngikut ya guys, gerakan dari foto yang di depannya itu. Nah, jadi kan kalian bisa lihat seperti itu, fotonya itu tetap ngikut gerakan dari foto yang paling depan. Nah, jadi kayak gitu guys. Nah, jadi kalian sudah ada yang paham ya guys. Nah, jadi maksud saya itu kayak gitu. Oke, kemudian untuk di tanda bit yang selanjutnya tinggal kalian buat lagi yang sama guys, mulai dari overlay yang paling bawah atau foto yang paling depan, tinggal ditambahin keyframe lagi. Ini kan di sini kalian perhatikan, kalau tanda bit yang agak dekatan kayak gitu, kita gesernya itu setengah aja. Nah, jadi kayak gini. Oke, jadi foto yang kita ikutin dengan foto yang di atasnya, kita geser ke kanan setengah aja guys. Yang kiri kita geser ke kanan juga kayak gini.
Nah tadi tetap berlawanan arah dan gerakan itu tetap ikut ya guys. Nah jadi kayak gitu. Nah jadi selanjutnya kita mulai lagi dari foto yang di bawah, kita geser lagi ke kiri full kayak gini, yang atasnya ikutan ya guys. Nah jadi kayak gitu, atasnya lagi kita gerakin lagi. Nah jadi kayak gitu aja guys. Jadi kalian sudah paham ya guys, kalian buatnya itu kayak gitu, nanti hasilnya itu kayak gini. Jadi fotonya itu gerak mengikuti foto yang di depannya itu. Oke, nanti kalian bisa buat seperti itu guys, dan di videonya ini saya percepat aja biar tidak makan banyak waktu juga guys. Oke, jadi kalian bisa lihat ya guys. Nah, fotonya itu kan gerak ngikut kayak gitu guys. Nah, kalau sudah di sini kita pindahin dulu untuk di bagian overlay yang teksnya ini ya guys, biar ke depan. Nah, kita pilih yang lapisan, nah lapisan 5 kayak gini. Oke, nah jadi kayak gitu aja guys. Nah jadi kalian bisa lihat ya guys, jadi kayak gitu. Kemudian di sini kita akan nambahin untuk efek-efeknya ini dulu guys. Nah jadi di sini kalian perhatikan ya guys, kalian bisa pergi ke potongan foto yang kedua yang ada satu overlay fotonya ini ya guys. Nah yang ini, kemudian di situ kalian tinggal pasin dulu garisnya itu biar pas dengan overlay foto atau potongan foto yang kedua ya guys. Nah setelah itu kalian bisa kembali, kemudian di sini kalian pilih efek, kalian tambahkan efek. Untuk efeknya ini kalian bisa pakai dari efek yang pesta ya guys, kayak ini efek pesta. Kemudian kalian pilih yang warna-warni. Nah ini, nah setelah itu kalian klik centang, kemudian efeknya itu dipanjangin sampai sini pas dengan mau pergantian ke foto yang berikutnya. Nah jadi pas di bagian sini. Setelah itu untuk efek warna-warni ini kalian klik dan pilih objek dan pilih overlay biar efeknya itu pindah ke bagian overlay ya guys. Nah kayak gini, itu kan hasilnya itu kan kayak gini. Oke, kalau sudah di sini kalian bisa tambahkan lagi efek. Jadi untuk efek yang berikutnya kalian bisa tambahkan dari efek yang komik ya guys. Kemudian di sini kalian pilih yang kartun retro. Nah kayak gini, untuk efeknya itu kita pasin dulu dan kita panjangin juga agar sama dengan efek yang di atas. Setelah itu kalian pilih objek, pilih overlay lagi guys. Nah nanti hasilnya itu kan kayak gitu. Oke, kalau sudah untuk efek yang berikutnya kalian bisa tambahin dari efek yang garis glowing ya guys, dan di sini kalian bisa pilih efeknya itu yang ini. Kita pilih yang mana ya guys. Nah yang ini, yang hip hop listrik. Nah ini hip hop listrik ya guys, efeknya itu kita panjangin dan kita ukurannya itu kita panjangin dengan samakan dengan efek yang di atasnya itu guys. Saya itu untuk efek yang hip hop listriknya ini kalian bisa pilih objek dan pilih yang overlay yang kedua. Nah kayak gini. Nah nanti kan hasilnya itu kan jadi kayak gitu guys, kalian bisa perhatikan. Oke, dan kalau sudah di sini untuk efek yang berikutnya kalian bisa tambahin dari efek yang pesta lagi ya guys. Kemudian kalian bisa pilih efeknya itu yang ombak. Nah kayak gini. Jadi untuk efek ombaknya itu kalian agak geser sedikit ke depannya ya guys. Nah jadi kayak gini. Nah sampai situ untuk efek ombaknya itu biar kita tidak usah panjangin, tapi biarkan aja sampai situ. Nah setelah itu kalian klik lagi di efek ombak, pilih objek dan pilih semua video biar efeknya itu ada di semua video guys. Nah nanti hasilnya itu efeknya itu bakal ngikutin beat, tapi kalian harus pasin ya guys untuk efeknya itu biar pas saat bunyi beat dan pas pergantian ke overlaynya gitu guys. Nah nanti kayak gini, saya kasih contoh kayak gini. Nah kayak gitu pas ada ombak kemudian langsung muncul foto yang overlaynya itu. Oke, nah jadi kayak gitu aja guys. Dan untuk efek yang berikutnya yang di bagian sini itu kalian bisa tambahkan efek. Untuk efeknya ini kita pilih dari efek yang pesta juga ya guys, yang efek pesta. Dan di sini kalian pilih efek yang kabur. Nah kayak gini, kita panjangin efeknya itu ke depan dan sampai ke akhir kayak gitu. Kemudian untuk efek kaburnya itu kalian pilih objek, pilih di overlay biar efeknya itu pindah ke overlay. Setelah itu tambahin lagi dengan efek yang sama, efek kabur. Nah kita panjangin dulu ukurannya itu kita samakan, kemudian kita pilih objek lagi dan pindahin lagi ke overlay yang berikutnya. Nah jadi kayak gitu guys. Untuk efek yang berikutnya kalian bisa pilih yang dari yang garis glowing lagi. Kemudian di sini kita pilih yang iblis kecil untuk efek yang berikutnya. Dan untuk efek yang iblis kecilnya ini perkecil dulu efeknya itu ke depan. Nah kayak gini. Oke, untuk efek yang iblis kecilnya itu kalian pilih objek dan pindah ke overlay yang di paling depan. Nah nanti kan hasilnya itu efeknya itu pindah ke foto yang paling depan kayak gini guys. Nah jadi kan kayak gitu. Oke, next di sini untuk efek yang ombak, efek yang
ini guys yang ombak. Nah ini kalian tinggal salin aja, kemudian kalian pindahin ke belakang, tapi harus agak lebih ke depan sedikit kayak gini guys. Jadi kalian bisa perhatikan kayak gini. Nah jadi pas saat ombaknya itu kan, saat efek ombaknya itu muncul, nanti akan muncul ke overlay foto guys. Nah jadi kayak gitu. Nah jadi untuk pastiin efeknya itu seperti itu ya guys. Jadi kalian sudah ngerti kan guys, kayak gitu untuk cara pastiin untuk efeknya. Dan next di sini tinggal kalian tambahin lagi ada overlay video. Nah jadi kayak gini, untuk overlaynya itu kayak gini guys. Nah ini kita fullkan, kemudian kita pilih gabungkan dan pilih yang, nah kita pilih yang lembut kayak gitu. Kalau sudah kalian klik centang, kemudian untuk overlaynya ini, yang overlay yang ada gambar-gambar dolarnya ini, itu kita bisa geser ke depan dulu. Kemudian kalian klik di overlay yang dolar, kemudian pilih lapisan dan pilih yang lapisan satu ya guys, biar overlay yang dolarnya ini pindah ke belakang kayak gitu guys. Nah jadi kalian perhatikan kayak gitu. Nah di sini kalian juga bisa kasih perbesar untuk overlay yang dolarnya itu. Nah nanti kan hasilnya itu jadi kayak gitu. Saya itu untuk di bagian efek overlay yang lebihnya itu tinggal dipotong aja guys. Bagi yang lebihnya kita hapus. Nah nanti kan hasilnya itu jadi kayak gini. Oke, nah oke, next untuk hasilnya ini kita simpan ya guys. Jadi kalian tinggal klik aja di bagian yang ini, di bagian untuk pilih resolusinya dulu ya guys. Kalian klik, kemudian di sini untuk resolusinya itu kalian pilih dulu ke 720 ya guys. Untuk tingkat pinggirnya itu kita biarkan aja ke 30. Kemudian di sini kalian bisa ekspor videonya ini guys. Oke guys, kalau sudah selesai di sini kalian bisa klik aja selesai, dan di sini kalian bisa masuk ke project yang awal tadi kita duplikat itu guys. Nah yang paling bawah ini, yang di kedua itu, project yang kedua ini guys, kalian klik kayak gini. Kemudian di sini kalian bisa tambahkan project yang barusan kita ekspor ya guys. Kalian tinggal tambahkan project yang barusan kita ekspor. Nah yang ini kita tambahkan. Nah nanti kan jadi kayak gini. Oke. Kemudian untuk di bagian project yang lama yang ini ya guys, yang ada bentahan video itu kita hapus saja. Nah kan tadi kayak gini untuk hasilnya. Dan kalau sudah untuk di videonya ini kita akan buat gerak untuk jedak-jeduknya dulu ya guys. Kita akan buat gerakan untuk jedak-jeduknya dulu, tapi bukan jedak-jeduknya guys, tapi gerakannya dulu. Jadi kalian klik di videonya, kemudian kita perbesar dulu videonya ini kira-kira sedikit aja kayak gitu. Nah nanti kita gerakin aja kayak gitu guys, sedikit. Kemudian di sini kalian bisa tambahin keyframe di awal dan di tanda bit yang pertama kayak gini, kalian tambahin sambil kalian perbesar ya guys. Kalian bisa perbesar atau kalian mau miringin juga bisa, tapi sini kita perbesar dulu. Yang tanda bit kedua kita lebih perbesar sedikit, yang ketiga kita agak perbesar lagi kayak gitu, yang keempat kita turunin. Nah jadi kalian bisa buat kayak gitu, buat ngezoom kayak gitu guys. Saya itu untuk di bagian berikutnya kalian tinggal tambahin keyframe sambil perbesar, sambil kalian bisa buat efek miring juga bisa guys. Nah jadi miringin kayak gitu. Di sini saya pakai yang 17 derajat kayak gitu. Untuk di berikutnya tambahin keyframe, kemudian kita bisa ngezoom kayak gitu guys. Nah jadi kayak gitu aja. Jadi kalian buatnya itu gerakan aja kayak gitu guys, gerakin aja kayak gitu. Untuk di bagian pas ini, pas ada efek yang ini, yang pas ada mau ke efek yang ombak tadi itu, kita kembaliin dulu untuk videonya itu ke posisi semula ya guys. Nah kita kembaliin, jadi untuk efek yang ombaknya itu biar videonya itu berada di posisi semula. Nah jadi kayak gini. Nah kayak gitu guys. Jadi pas kalian perhatikan, pas mau ke pergantian foto atau pas ada mau muncul overlay atau ada efek gelombangnya itu kalian harus kembaliin videonya itu ke posisi semula kayak gitu guys. Nah jadi kayak gitu. Nah setelah itu untuk di bagian side-nya tinggal buat lagi untuk gerakan pada videonya itu, tinggal dibuat-buat lagi. Oke, jadi kayak gitu guys untuk buat gerakan pada videonya itu. Kalian bisa, sebenarnya kalian bisa bebas sih untuk buat gerakannya itu kayak apa. Jadi saya kasih contohnya itu kayak gitu aja. Kalian bisa bikin ngezoom dan bisa bikin miring-miring juga kayak gitu guys.
Oke, next di sini kita akan buat untuk jeduk-jeduknya itu. Jadi kalian bisa mulai dari tanda bit yang pertama di bagian sini di keyframe yang pertama. Kalian tinggal geser aja sedikit sambil kalian gerakin fotonya itu atau videonya itu guys. Videonya itu kalian gerakin aja ke bawah seperti itu. Jadi di samping-samping keyframe tinggal kalian buat gerakan ke bawah kayak gitu guys. Nah, jadi kalian tinggal gerakin fotonya itu sampai ke tanda bit yang terakhir atau sampai ke keyframe yang terakhir guys. Oke, jadi kayak gitu aja guys untuk cara buat jeduk-jeduknya itu. Nanti hasilnya itu kayak gini. Nah, kayak gitu ya guys. Dan next di sini kita akan buat dulu untuk kita akan tambahin dulu ya guys. Maksudnya kita akan tambahin dulu untuk ada overlay yang kedap-kedipnya itu. Jadi untuk overlay kedap-kedip kalian bisa dapat di deskripsi ya guys. Nanti tinggal di download aja. Jadi untuk overlaynya itu kayak gini. Yang kedap-kedip, flash kedap-kedip ya guys. Nah, setelah itu untuk overlay yang kedap-kedipnya itu kita fullkan, kemudian pilih yang overlay, kemudian untuk opasitasnya itu atur ke 70 aja guys, biar jangan terlalu silau ya guys. Jadi kita atur ke 70. Kemudian untuk overlay yang kedap-kedipnya itu kita pasin di bagian sini, di bagian tanda yang pertama dulu kayak gini. Nah, jadi kita potong pas di masuk ke tanda yang kedua, kita bagi guys. Yang lebihnya kita hapus dulu kayak gini, kan kayak gini. Nah, kemudian kita tinggal salin aja untuk overlay yang flash kedap-kedip, kemudian kita pindahin lagi ke bagian berikutnya. Jadi kalian bisa langgar di ada dua tanda bit kayak gitu ya guys. Dan kemudian tinggal dibuat lagi di tanda bit yang berikutnya. Jadi tinggal kayak gitu aja. Oke, jadi kayak gini guys, kalian bisa perhatikan. Nah, jadi kalian hasilnya itu kayak gitu. Kemudian kalian bisa tambahkan juga untuk overlay yang biar ada cahaya-cahaya putihnya ya guys. Jadi kalian tinggal pilih dari bagian video stock, kemudian pilih yang background atau latar putih, kita fullkan. Kemudian kita tambahkan, kita pilih gabungkan ya guys. Maksudnya kita pilih gabungkan, kemudian pilih overlay dan pilih animasi yang keluar dan pilih yang pudar keluar. Kemudian untuk overlay yang ini yang background putihnya itu kalian bisa atur durasinya itu di 0,1 second. Nah, kayak gini. Kemudian tinggal kalian pasin di semua tanda bit lagi. Jadi kayak gini guys. Nah, jadi dipasin aja ke tanda bitnya itu kayak gini. Oke, jadi kayak gitu aja guys untuk cara menambahkan overlay biar ada cahaya putihnya itu kayak gitu. Kemudian di sini kalian bisa tambahin lagi ada overlay atau video ya guys, video overlay kayak gini. Oke, jadi yang kayak gini kalian bisa tambahkan. Kemudian untuk video overlaynya ini itu kalian bisa hilangin dulu ya guys untuk suaranya kalau ada. Nah, kayak gitu. Kemudian kalian bisa fullkan kayak gitu. Dan untuk durasinya itu kita samakan dengan durasi dari videonya kita buat tadi guys, kayak gini. Kalau sudah kita pilih gabungkan, dan di sini kalian bisa pilih yang lembut ya guys, yang cahaya lembut kayak gini. Dan kalau sudah nanti hasilnya itu kayak gini, kita di sini saya coba play dari awal ya guys, biar kalian bisa lihat untuk keseluruhan dari hasil editan kita ini guys. Oke guys, jadi kayak gitu aja untuk hasil dari editan kita kali ini ya guys. Dan langkah terakhir kalian bisa simpan untuk hasilnya ini. Kalian bisa pilih di bagian resolusinya dulu. Untuk resolusinya itu atur aja ke 1080. Tingkat pinggirnya itu kalian bisa atur ke 50 atau yang ke 60 guys. Kemudian kalian bisa ekspor videonya ini. Oke guys, jadi sekian dulu tutorial dari saya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa share video ini ke sosial media kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel ini guys. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar, atau kalian bisa DM saya di Instagram. Oke guys, see you next time. See you next video. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate.
time is short.